Hai, pernah ada satu masa ketika aku berpikir, ketika kita berusaha lebih keras dari orang lain, maka hidup pasti akan memberikan hasil yang lebih baik. Kalau kita selalu mengalah, maka orang lain akan belajar menghargai. Kalau kita selalu tulus, maka dunia juga akan memperlakukan kita dengan tulus. Tapi semakin dewasa, aku mulai mengerti, hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Ada orang yang berjuang sekuat tenaga, namun tetap gagal. Ada orang yang sudah memberikan seluruh hatinya, namun tetap ditinggalkan. Dan ada orang yang setiap harinya tersenyum, padahal setiap malam diam-diam menangis sendirian. Cerita ini bukan tentang seseorang yang luar biasa, bukan juga tentang orang yang sukses mengubah dunia. Cerita ini hanya tentang seorang laki-laki biasa yang mengajarkanku bahwa arti perjuangan ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar mengejar impian. Sebut saja namanya Arga. Kalau kalian bertemu dengannya di jalan, mungkin kalian tidak akan mengingat wajahnya. Pakaiannya sederhana, motornya sudah tua, tas kerjanya mulai pudar warnanya. Sepatunya bahkan pernah dijahit berkali-kali agar tetap bisa dipakai. Ia tidak punya jabatan tinggi, tidak punya rumah mewah, tidak pernah mengunggah foto liburan ke media sosial. Hidupnya terlihat begitu biasa. Saking biasanya, tidak ada yang tahu seberapa berat hidup yang sedang ia jalani. Setiap hari, alarm di ponselnya berbunyi pukul 4 pagi. Bukan karena ia rajin, tetapi karena hidup memaksanya. Sebelum matahari muncul, ia sudah berada di dapur kecil rumahnya. Merebus air, menanak nasi, menggoreng telur, sesekali memasak sayur sederhana yang bisa dimakan sampai malam. Setelah semuanya selesai, ia mengetuk pintu kamar ibunya dengan sangat pelan. Bu, bangun bu, nasinya sudah matang. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang pelan. Seorang perempuan berusia hampir 60 tahun keluar dari kamar. Rambutnya mulai memutih, punggungnya sedikit membungkuk. Tetapi setiap melihat Arga, senyumnya selalu sama, hangat. Tumben sudah bangun duluan. Arga hanya tersenyum kecil. Biar ibu gak capek. Padahal semalam ia baru tidur sekitar 3 jam. Bukan karena bermain, bukan karena begadang bersama teman, tapi karena mengambil pekerjaan tambahan yang bisa dikerjakan dari rumah. Baginya, lelah bisa ditahan. Yang tidak bisa ditahan adalah melihat ibunya kekurangan. Setelah memastikan ibunya sarapan, barulah Arga bersiap berangkat kerja. Ia mengenakan seragam yang warnanya mulai pudar, mengambil helm yang kacanya sudah sedikit buram, lalu menyalakan motor tuanya. Motor itu tidak langsung hidup. Sekali, 2 kali, 3 kali, baru kemudian mesinnya menyala dengan suara yang cukup keras. Arga hanya tersenyum. Ayo, teman tua, jangan ngambek hari ini. Ia berbicara pada motornya seperti sedang berbicara kepada seorang sahabat. Karena memang motor itu sudah menemaninya hampir 10 tahun. Di perjalanan menuju tempat kerja, lampu-lampu jalan masih menyala. Udara pagi menusuk kulit.
Sesekali ia melihat orang-orang sedang jogging. Ada yang mampir membeli kopi, ada yang tertawa bersama teman-temannya. Sementara Arga hanya terus melaju. Pikirannya selalu sibuk menghitung. Hari ini harus bayar listrik, besok uang belanja hampir habis. Minggu depan, obat ibu harus ditebus lagi. Belum lagi, cicilan motor yang tinggal beberapa bulan lagi. Tidak banyak ruang di kepalanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Sesampainya di tempat kerja, Harif kembali berjalan seperti biasanya. Mengangkat barang, berjalan ke sana kemari, bekerja tanpa banyak bicara. Kalau ada teman yang meminta bantuan, ia membantu. Kalau ada pekerjaan tambahan, ia menerima. Banyak orang mengira Arga begitu kuat. Padahal bukan, ia hanya tidak punya banyak pilihan. Menjelang siang, teman-temannya berkumpul di kantin. Mereka bercerita tentang rencana membeli mobil baru, tentang promo liburan, tentang rumah yang sedang dibangun. Arga hanya mendengarkan sambil tersenyum. Bukan karena tidak ingin ikut bercerita, tapi karena ia tidak punya cerita semewah itu. Yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana cara agar uang bulan ini cukup. Salah seorang temannya menepuk pundaknya. "Ga, kapan nikah?" Arga tertawa kecil. "Nunggu kaya dulu." Semua ikut tertawa. Candaan itu terdengar ringan. Namun tidak ada yang tahu, jawaban itu sebenarnya lahir dari hati yang paling jujur. Karena Arga merasa ia belum pantas membangun keluarga. Selama ibunya masih harus memikirkan harga beras setiap akhir bulan. Malam hari, Arga akhirnya pulang. Langit sudah gelap, tubuhnya terasa berat. Kedua bahunya pegal, tangannya masih berbau oli dan debu. Saat membuka pintu rumah, hal pertama yang ia lihat bukan televisi, bukan makanan, melainkan ibunya yang sedang tertidur di kursi ruang tamu. Di pangkuannya masih ada Al-Quran yang belum sempat ditutup. Arga menghampiri pelan, mengambil kitab itu dengan hati-hati, lalu menyelimuti ibunya. Saat itulah matanya tertuju pada sebuah buku kecil yang tergeletak di samping kursi. Buku doa harian. Di sela-sela halamannya terselip secari kertas. Arga tidak berniat membacanya. Namun angin dari kipas membuat kertas itu terbuka. Di sana tertulis dengan tulisan tangan yang mulai gemetar. "Ya Allah, jangan ambil umurku sebelum aku melihat anakku hidup lebih bahagia daripada hari ini." Arga terdiam. Dadinya terasa sesak. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Selama ini bukan hanya dirinya yang sedang berjuang. Ibunya pun setiap hari sedang berjuang. Berjuang menyembunyikan rasa khawatir. Berjuang agar anak satu-satunya tidak pernah merasa sendirian. Malam itu, Arga masuk ke kamar tanpa menyalakan lampu. Ia duduk di tepi kasur, menundukkan kepala. Air mata yang selama ini selalu ia tahan, akhirnya jatuh juga. Bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena ia baru menyadari. Ternyata ada seseorang yang setiap selesai sholat, tak pernah lupa menyebut namanya dalam doa. Dan sejak malam itu, ada satu pertanyaan yang terus berputar di dalam kepalanya. Sampai kapan ibu harus menunggu hidupku menjadi lebih baik? Pertanyaan itu pelan-pelan akan mengubah seluruh cara Arga memandang hidup. Terima kasih ya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini.